Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia dilahirkan di lingkungan istana karena ayahnya adalah seorang raja. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki mukjizat, yaitu dapat berbicara dengan semua makhluk seperti jin dan hewan. Bagaimana kisah selengkapnya? Ayo kita simak ceritanya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak yang cerdas dan juga taat kepada orang tuanya. Ia tidak berperilaku sombong meskipun ia adalah putra dari seorang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak yang periang. Ia selalu bermain dengan teman-temannya. Ia belajar bersama ayahnya pada sore hari, menyimak ilmu yang diajarkan oleh ayahnya dengan penuh perhatian. Saat Nabi Sulaiman dewasa, ia sering kali mendampingi ayahnya dalam memutuskan masalah rakyatnya. Dan kini Nabi Daud alaihissalam sudah tua, beliau sakit, dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Nabi Sulaiman lalu diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Nabi Sulaiman juga diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Ia diberi beberapa mukjizat. Salah satunya adalah ia dapat memerintah angin. Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian ke seluruh penjuru negeri dengan mengendarai angin. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat dapat mengerti dan berbicara bahasa jin dan hewan. Bangsa jin tunduk dan patuh kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga dengan bangsa hewan. Dengan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh pasukan jin dan manusia untuk menambang hasil bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin untuk menambang mineral bumi ke dasar laut. Sedangkan manusia diperintahkan untuk menempa mineral tersebut menjadi senjata. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya melakukan perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Askalon. Ketika pasukan Nabi Sulaiman melewati lembah semut, pemimpin semut pun berteriak agar mereka cepat sembunyi jika tidak ingin terinjak-injak. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dan mengerti perkataan pemimpin semut tersebut. Beliau pun memerintahkan pasukan untuk berhenti sejenak. Nabi Sulaiman menghampiri pemimpin semut tersebut dan berkata kepadanya bahwa ia dan pasukannya tidak akan menyakiti pasukan semut tersebut. Pada masa pemerintahannya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan pasukannya untuk membangun sebuah masjid yang indah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun masjid ini. Masjid yang indah dan megah akhirnya selesai dibangun. Masjid tersebut bernama Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukan untuk mencari burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam hendak meminta bantuan burung hudhud untuk mencari sumber air di bawah tanah. Karena Baitul Maqdis tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Burung hudhud pun datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya apakah ia dapat mencari sumber air di bawah tanah. Burung hudhud pun bersedia untuk mencari sumber air tersebut. Namun burung hudhud menceritakan pengalamannya tentang negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Bilqis. Ia memiliki segalanya. Namun mereka menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menulis sepucuk surat dan mengutus burung hudhud kembali ke negeri Saba. Burung hudhud menjatuhkan surat dari Nabi Sulaiman di kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis yang menemukan surat tersebut kemudian membacanya.
Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis ke istananya dan mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis segera memanggil penasehat-penasehatnya dan meminta pertimbangan. Seorang penasehat Ratu Bilqis berkata bahwa ini adalah sebuah tantangan untuk berperang. Namun Ratu Bilqis berkata, kedamaian dan persahabatan lebih baik daripada perang. Perang hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Ratu Bilqis lalu mengirimkan hadiah yang berisi harta terbaik di negeri Saba kepada Sulaiman. Utusan Ratu Bilqis tiba di Baitul Maqdis. Ia tertegun melihat pasukan tentara Nabi Sulaiman yang terdiri dari beragam makhluk dengan atribut lengkap. Ia tiba di depan istana Nabi Sulaiman yang sangat megah. Utusan Ratu Bilqis menyadari bahwa kekayaan negeri Saba tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Utusan Ratu Bilqis kemudian menyerahkan peti berisi emas kepada Nabi Sulaiman. Ia menyampaikan bahwa ratu memberikan hadiah tersebut sebagai tanda persahabatan. Namun, Nabi Sulaiman menyuruh utusan tersebut untuk membawa pulang kembali peti itu dan mengatakan, jika Ratu Bilqis tidak berhenti menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman akan datang ke negeri Saba bersama pasukannya. Utusan Ratu Bilqis kembali ke negeri Saba membawa peti berisi harta tersebut. Ratu Bilqis diceritakan tentang kemegahan istana dan pasukan Nabi Sulaiman. Mereka membawa berita tentang penolakan Nabi Sulaiman atas hadiah yang dibawa. Ratu Bilqis tidak tersinggung atas berita yang dibawa utusannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi istana Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis. Ratu Bilqis membawa serta penasehat-penasehatnya. Setelah mendengar bahwa Ratu Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman berkata kepada rakyatnya bahwa siapa yang dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum ia tiba di sini. Dan dari golongan Ifrit menjawab, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke sini sebelum pertemuan ini selesai. Namun, tiba-tiba maju dari kerumunan rakyat dan berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman hanya dalam kedipan mata. Dan tiba-tiba singgasana Ratu Bilqis telah berada di samping singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Bilqis tiba di Baitul Maqdis. Ia sangat takjub dengan apa yang dilihatnya. Ratu Bilqis masuk ke dalam istana. Ketika melangkah menuju ke dalam istana, Ratu Bilqis menyibakkan pakaiannya. Ia mengira ada genangan air di lantai tersebut. Ratu Bilqis tiba di dalam istana. Di dalam istana terdapat 2 singgasana. Singgasana tersebut berada di 2 sisi yang berlawanan. Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Bilqis, apakah singgasanamu berbentuk seperti itu? Ratu Bilqis melihat singgasana tersebut. Ia menyadari bahwa itu adalah singgasananya. Namun Ratu Bilqis tidak percaya karena singgasananya terletak jauh di negeri Saba, ribuan kilometer dari Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil membuat Ratu Bilqis terkagum-kagum. Ratu Bilqis menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukan hanya seorang raja, melainkan juga seorang utusan Allah. Ratu Bilqis memutuskan untuk berhenti menyembah matahari dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan menyuruh penasihat-penasehat dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menikahi Ratu Bilqis. Dengan pernikahan tersebut, kerajaan Nabi Sulaiman menjadi salah satu kerajaan terbesar. Nabi Sulaiman yang sudah tua sedang mengawasi pembangunan yang dikerjakan oleh bangsa jin. Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana
dan bertumpu dengan tongkat di tangannya. Singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam begitu kokoh. Bangsa jin mengerjakan pembangunan dengan giat karena diawasi langsung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan duduk di atas singgasana. Tidak ada yang menyadari kematian beliau. Bangsa jin terus bekerja karena menganggap Nabi Sulaiman masih hidup. Jasad Nabi Sulaiman bertahan dalam posisi duduk selama beberapa waktu. Rayap, hinggap, dan memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam hingga rapuh. Tongkat itu patah karena tidak kuat menahan beban jasad Nabi Sulaiman. Jasad Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Pasukan Nabi Sulaiman terkejut karena baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Seluruh penjuru kerajaan Nabi Sulaiman berduka. Mereka ditinggalkan pemimpin pasukan manusia, jin, dan hewan yang bijaksana dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah bahwa Nabi Sulaiman selalu taat menjalankan perintah Allah dan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Nabi Sulaiman juga tidak pernah sombong walaupun dia adalah seorang raja. Demikianlah, semoga kita bisa mengambil tauladan dari kisah Nabi Sulaiman ini. Amin ya rabbal alamin.